2. Situasi kembali berimbang. Kali ini Luxi juga berhasil diamankan. Ternyata dua pemain dari BTR langsung terkena out. Begitu saja bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 lawan 2. Ryzen juga berhasil diamankan ternyata. Sama, ya. Ya itu dia. Oke. Tapi kalau kita ngomongin dari LL ya, ini bukit yang emang OP banget sih. Kenapa gue bilang OP? Karena ke cover dari berbagai sisi. Dan kalau misalkan ada orang yang mau nge-counter tebing ini, itu masih bisa dilihat dengan jelas juga. Dia masih bisa nge-prone dan menutup angle shootnya. Dan ternyata dengan bukit yang begitu OP, Booms memberikan beberapa cicilan damage menuju ke arah pemain dari tim Void yang berada di arah gudang dewa. Keluar dari tempat itu bakal menjadi sulit untuk Void karena areanya benar-benar open, terbuka ke berbagai sisi. Yes, terbuka sekali. Bahkan kali ini Genesis Dogma udah mulai menguasai bukit OP. Biasanya bukit OP itu dikuasain sama Alter Ego. Ya. Tapi kali ini udah berbeda lagi konsepnya karena Victim sudah bertemu dengan Banteng. Sudah tidak bertemu dengan Alien tapi bertemu dengan Banteng. Kali ini Kian akan melakukan spray. Tapi low banget, oh my god. Habis itu take down sama-sama low. Dan ternyata Kian yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Victim. Betul sekali, satu tumbang walaupun ada sedikit kepanikan dari Ken tadi karena senjatanya harus di-reload. Untung fast respawn untuk chance weapon, untuk menggunakan weapon yang keduanya. Sudah mulai dibukakan pintunya, berarti masih bisa diselamatkan untuk pemain Takae. Tapi sepertinya untuk Rocky sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan hanya menyisakan Bobs, last man standing dari Victim. Ya betul, Bobs mau gak mau kali ini akan melakukan survival. Gimana caranya dia harus mati-matian survive di area panas Miramar ini. Oke, masih memantau di mana GD berada di puncak rantai makanan kali ini. Kalau kita lihat dari kontrol area yang mereka punya, view-nya ke bawah tuh bener-bener kebuka banget. Ngelihat Void enak, ngelihat Alter Ego enak, ngelihat semua tim kayaknya enak banget buat tim GD kali ini. Ya, dengan informasi yang cukup banyak didapatkan oleh GD, harusnya ini akan menjadi advantage untuk Genesis Dogma. Dan sementara mereka hanya baru saja mendapatkan informasi tentang Void. Bakal di-lock abis-abisan harusnya dari player Void itu sendiri. Tinggal gimana caranya mereka bakal nunggu circle berikutnya. Yap, betul. Dari DU mereka masih bermain di bagian pinggir circle dan akan menahan pergerakan dari tim Bonafide. Akan langsung di-spray, ternyata Bonafide sedang fokus menuju ke arah tim Aura di mana satu pemain berhasil diamankan. Satu orang cukup dekat, JX bakal langsung naik tapi double pick bakal segera dilakukan. Satu tumbang dan Rosesi pun tumbang Aura. Tidak mendapatkan poin sama sekali di match terakhir. Wow, sangat-sangat disayangkan untuk Aura Esports. Terpotong rotasinya oleh Bonafide yang sudah sedari tadi menempati bukit ini. Dan itu enak banget, angle shoot dari Bonafide. Benar-benar luas, terbuka, dan sangat nyaman untuk mendapatkan poin-poin kill. Yap, ini DU nggak kepancing ternyata. Biasanya kalau tim-tim yang mukil, begitu ngelihat ada tembakan dari arah kanan dan cukup dekat dengan mereka, mereka bakal samperin. Apalagi kalau memperhatikan kill feed-nya. Kayak misal, oh satu tim rata nih, ayo harus win. Pasti kan tim yang menang akan reset dulu kan, akan nge-reset dulu kan, benar. Healing, terus mereka bakal revive dan looting itu pasti bakal dilakukan. Itu jadi sebuah keuntungan sebagai tim ketiganya. Benar banget, tapi kali ini udah mulai melihat lah, mereka bermain dengan objektif karena mereka tahu mereka butuh poin yang banyak juga dengan ketertinggalan mereka tadi di beberapa match awal. Mereka akan bermain lebih hati-hati juga, sementara kalau kita lihat EVOS juga sudah mengitari posisi dari DU dan kali ini boom terlihat dengan sangat jelas oleh player-player dari yang ada di atas tadi siapa ya? Oh, GD. GD ya, sudah terlihat dengan sangat jelas tapi belum ada yang berhasil untuk ditangkap. Malah kali ini berhasil untuk menyembunyikan mobilnya. Satu mobil tapi ternyata berasap dan meledak. Untung tidak mendapatkan korban. Betul, lumayan itu ngasih beberapa efek dari ledakan mobilnya tadi. Dan untungnya tadi begitu GD-nya nembakin dari Void nggak ikut nembak juga. Karena kalau misalkan Void join untuk nembak itu bakal berbahaya banget buat Boom. Setidaknya satu mobil bakal meledak. Yes, betul. Tapi ini posisi GD enak banget loh. Siapapun yang kelihatan bakal ditembakin. Apalagi kalau Void sama Boom berantem. Ini udah tempat yang paling enak. Itu tuh kayaknya Alter Ego ya. Aduh, kita malah keluar dari tempat itu lagi. Itu Sekarang dia. udah ditempatin sama tim lain. Jadi agak sulit untuk meretake tempat yang sudah mereka tinggalkan. So, kalau kita perhatikan dari kill feed, di Takae
Takai dan juga Eagle 365 sedang melakukan peperangan. Kenok pun berganti antara Takai dan juga tim Bonafide. Di sisi lain juga ada pertemuan antara beberapa tim yang sudah mulai memincangkan posisi mereka. Yap, dan terlihat di sana ada Bob Stuck Gokil. ke dalam area ini di mana udah banyak sekali orang-orang bertengger dan kita akan melihat fight lanjutan antara Eagle 365 dengan Takai yang tadi sempat termiss, tapi kita sudah melihat ada banyak sekali killing feeds yang bertumpahan, tapi ternyata victim pun tertangkap. Kean akan berusaha untuk menghalau mereka ada depan, Just Space tertangkap dengan sangat gampang. Red dot side-nya benar-benar on point. Belva di depan sana, di belakang sana juga masih berusaha untuk berdansa-dansa, saling menunggu satu sama lain, 2 melawan 1 kali ini. Ya, Takai sudah bermain lebih tenang ternyata dibandingkan match-match sebelumnya. Tinggal mencari satu pemain terakhir dari Eagle 365. Masih bersembunyi di balik smoke, berpindah tempat ke arah gudang lagi. Rumah belakang, masih di spray through the smoke, tidak mendapatkan hit marknya sama sekali. Kali ini Kean sudah mulai melempar molotov tapi belum dilemparkan. Satu orang tertahan di bagian luar dari rumah biru ini. Masuk ke bagian dalam. Assalamualaikum. Ternyata langsung diledakkan begitu saja. Satu gas yang ada di dalam rumah namun tidak memberikan efek damage ke pemain dari Eagle yang terakhir. Masih disisirin terlebih dahulu dari kanan dan juga kiri. Sementara Belva mulai pusing karena kanan kirinya udah mulai banyak banget step yang akan terdengar. Bonafide pun dipulangkan menuju ke arah lobby dan sepertinya dari Takai bertindak lebih bijak untuk menahan nafsu mencari satu pemain Eagle ini. Ya betul, keduanya sama-sama sabar, saling nungguin aja satu sama lain. Takai nampaknya udah mulai berganti lagi. Dia juga udah gak mau terlalu fokus dengan Eagle. Dia masih mendengar juga ada banyak sekali suara-suara tembakan di sisi yang lain. Tapi Kus Boys masih menyisir terus-menerus area ini. Mereka masih ada mobil gak ya Takai ini? Belum Tadi, kelihatan sih, mobilnya belum kelihatan tapi cukup kelihatan. Wah. Masih belum saling melihat, tidak ada step dari seorang Belva, tapi step yang dibuat oleh seorang Kean dari tadi terus-menerus didengar oleh Belva. Tapi kita bakal berpindah terlebih dahulu karena GD Nichil kali ini berhasil diamankan oleh Onyx Bintang yang cukup berdekatan dengan tim GD ini. So dari DU juga cukup dekat dengan EVOS, mereka bermain dalam satu lempengan yang berbeda tapi jarak mereka tidak terlalu jauh. Hanya batu yang memisahkan mereka kali ini. Bakal bergocek kanan kiri, tembak spray through the grass, belum mendapatkan apapun yang diinginkan. Ya betul sekali, masih gocek-gocek Nichil kiri kanan. GD ya? Iya, GD Nichilnya dipulangin. Berarti Oh. GD tinggal 3 pemain lagi. Oke, masih ada 3 player untuk Genesis Dogma, tapi kayaknya bakal mundur alon-alon. Untuk Dewa United sudah ditarik mundur mobilnya dari Uni, tapi Kryzen sudah mulai maju juga. Up and down. Oh enggak, masih turun? And up and down. Up. So tadi dia naik turun kan? Betul, dan Evo juga sudah mulai menuju ke arah mobilnya dan akan dispraykah oleh DU karena suara vehicle-nya sudah mulai terdengar. Namun dari 2-1 mendapatkan sebuah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Red Alliance cukup dekat dengan 2-1 di mana split 1-3 yang sedang dilakukan oleh 21 Esports. Ryzen sudah mendapatkan high ground control-nya, dia berada di sebelah kanan mengcover dengan adanya satu vehicle yang mereka punya untuk menghalangi tembakan dari arah depan dan melihat Jersey ditembak begitu aja namun belum ada tembakan yang connect, bahkan belum sempat mendapatkan knock-nya. Kali ini Red Alliance sudah mulai berperang dan ada Slayer di bagian belakang, palanya bakal kelihatan ditembing dengan menggunakan mini Zuxi, masih belum memberikan cicilan damage ke arah Slayer dari tim Scarlet Gaming. Ya, Slayer masih bisa bersembunyi di balik lower ground yang cukup tipis, tapi Zuxi bakal terus fokus juga ke arah player-player Scarlet Gaming yang berada di rumah Dewa dan 2-1 pun tidak luput. Spray dari Luxi berhasil untuk menumbangkan satu box dan di depan sana ada jaket yang masih terbuka dengan sangat lebar, bakal terus ditembak mobilnya meledak banyu. Last man bakal disembakin terus-menerus, bakal meledak. Lolos. Pas banget, tipis. Betul, tipis banget dengan mobil yang sudah mulai berasap dan akan sangat risky untuk dilanjutkan rotasinya. Tapi BTR ingin mendapatkan kill maksimum, bakal langsung ditabrak menuju ke arah lempengannya, langsung digaspol begitu aja, tabrakannya gagal. Satu orang bakal turun melakukan spray through the smoke, membabi buta dan 2-1 Esports dipulangkan menuju ke arah lobby, dimakan oleh Red Alliance. Wow, langsung saja diterobos benar-benar. Kelihatan ini permainan dari Bigetron yang ingin sekali mengumpulkan poin-poin lebih. Namun kali ini dari Genesis Dogma, ya kameranya geser lagi ternyata ke rumah Dewa, ada Skylight Gaming dan juga Voin yang sedang bertempur kali ini. Voin udah mulai rontok satu persatu, masih ada Aimbot yang berhasil untuk kabur, untuk lolos, tapi kayaknya nggak bakal lama lagi, harus dicari sama player-player dari Skylights dan Aimbot masih bertahan. Betul, dia masih bisa menyelamatkan diri berkamuflase dengan adanya tebing yang ada di belakang gudang Dewa ini. Harusnya berhenti Blue Zone-nya, stop. Berhenti, benar-benar di ujung dari Blue Zone dan wow, zonanya ke arah Aimbot.
Oke, dan di Ini 3 tim ya? 3 tim. Iya, Bukit. GD, Onyx sama Aerolov. Dapetin 1 orang power punk. Sudah berhasil diamankan dan korban berikutnya ternyata trading terjadi antara Onyx, GD dan juga tim Aerolov. Kali ini Silly berganti mendapatkan knock, sudah mulai join to the fight. Daybot bakal menuju ke bagian depan memanfaatkan sebuah momentum. Apakah bisa mendapatkan korban-korban berikutnya? Namun Bintang mendengarkan step di bagian high ground sebelah kanannya. Spawn pun dipulangkan. 1 orang masih melakukan Spawn pun dipulangkan. 1 orang masih melakukan proning dan berkamuflase di balik sebuah smoke tidak ketahuan oleh Onyx. Bakal keluar dan tersandwich oleh 2 orang dari Onyx. Double pick membuat Aerolov harus tusun di posisi ke-11. Wow, perebutan Bukit OP kali ini masih bertahan Genesis Dogma sebagai penghuni awal, penghuni lama dari Bukit OP. Tapi Onyx kayaknya masih pengen kill juga. Sementara di sisi lain ada Boom yang sudah berusaha untuk masuk ke dalam circle, sudah berusaha untuk mengamankan positioning juga. Tapi ternyata ketemu. Wow, wadidaw, surprise attack. Gue juga kaget. Gue yakin Jersey juga kaget. Orang dia lagi pengen nembak ke arah Boom gitu. Terus tiba-tiba pas dia memijakkan kaki dalam satu lempengan kecil, ngelihat 1 orang lagi ngeprot. Kaget gue, asli beneran gak bohong. Astaga, mereka yang main gue deg-degan. Betul, mereka yang main gue yang deg-degan banget dan sepertinya dari Genesis Dogma nggak bisa bertahan lama lagi karena zonanya bouncing cukup jauh dari tempat mereka. Apalagi mereka, ada yang jatuh juga dari tim SG ternyata. Hanya tinggal Pinky yang tersisa kali ini dan Boom berada persis di bawah kaki dari Scarlet Gaming dan Onyx juga ikutan perang ternyata Jel. Tinggal 5 tim pengikisan alam. Pengikisan alam terjadi dan kali ini dari Alter Ego juga sudah mulai rontok satu persatu. Ada Red Face di seberang sana, nggak berhasil untuk mendapatkan Red Face tapi malah Martin yang ter-take down. Matthew akan berusaha untuk melakukan revive di sisi lain. Bigetron melawan EVOS tapi belum terspot oleh kameranya. Oh my god, ini 5 tim tersisa berarti Bigetron Red Alien. Yang Dewa lemparan molotov ke atas, halo! 1 pemain hampir terpanggang dari tim Alter Ego. Martin masih bisa mundur ke belakang untuk menyelamatkan posisinya tapi Matthew ketika ingin mengintip ditembak dari arah high ground. Harus set up lebih hati-hati lagi bahkan lemparan granat dari seorang Lizard. Mendapatkan 1 pemain ini bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri untuk lanjut melakukan pushnya ke arah atas. Dihantam langsung dengan peluru-peluru panas. 2 orang bahkan dari EVOS secara komit untuk mengambil nyawa dari seorang Martin. Matthew last man standing harus menghadapi 2 pemain dari tim EVOS. KF masih bermain, masih mengintip juga. Masih menjaga di bagian bawah. Matthew kembali ke arah luar bakal dilemparkan sebuah molotov ke arah atas. Namun tercover karena berbeda ruangan. Kirain bakal dipanas-panasin, dibakar-bakar. Tapi Matthew masih sempat untuk melakukan boostingan. Kali ini Lizer berhasil untuk di-revive. Hanya berpisahkan lantai saja terspot di depan sana. Langsung saja Alter Ego dipulangkan oleh EVOS. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa termasuk Red Aliens yang masih utuh semua anggotanya. Hanya BTRRA yang masih utuh dengan 4 pemain mereka. Nick sudah mulai memantau karena Red Aliens bakal langsung dikeker skopnya. Tapi 4 orang yang harus dihadapi membuat Nicknya mundur kembali ke belakang. Baru ngeker 1 orang, ngeliat 4 orang kepala gitu. Nggak jadi. Dikeker 1 yang nongol 3. Waduh, panik ya, mundur lagi ke arah belakang. Ampun gitu kan. Nggak jadi bang, bercanda bang. Ini yang jadi bulan-bulanan masa tuh si Voker. Tinggal sendirian di tengah-tengah. Sedikit tergelincir tapi masih bisa bertengger di bagian bibir dari tebingnya. Di-tapping juga oleh seorang Luxi. Udah mulai ketahuan ternyata. Luxi masih bisa bertahan karena mereka mempunyai mangkuk yang cukup bagus. Bahkan Ryzen sudah membuka jalan dengan adanya 1, 2, 3, 4, 5 setup smoke yang sudah dibuat. Dan Zuxi mendapatkan Raffi yang terlihat di bagian bawah dari tebingnya. Wah, kepala suku udah megang senjata Rambo. Ini bakal menjadi malapetaka untuk Nits. Onyx. Apalagi ada granat dilemparkan ke belakang sana. Dan Lizer pun terspot lagi oleh Bintang. Bakal di-spray down Lizer. Masih nge-prone di depan sana. Cukup open, cukup terlihat. Bakal di-spray kembali. Tapi ternyata Bintang ragu-ragu. Dan ternyata granat dari KF yang malah melumpuhkan Onyx. Bintang. What a nades kali ini yang begitu bagus dari EVOS. Timing demi timing dimainkan dengan sangat baik. Kali ini bahkan Luxi pun termakan oleh seorang Voker. Namun ada backup dari atas. Luxi memberikan backupnya namun terlambat. Luxi sudah terlebih dahulu knock. Walaupun masih bisa diselamatkan. Tapi jaraknya lumayan jauh dengan angle yang begitu terbuka. Wow, ini adalah match of the day banget loh. Bigetron, EVOS, dan Onyx. 3 tim yang masih tersisa. 3 tim besar yang kita tahu ya. Yang kita semua dukung. Dan pastinya kali ini juga kita lihat akan ada usaha untuk revive dari sebuah, dari EVOS. Nggak mungkin. Dari sebuah gitu. Gak mungkin, nicknya di atas, bintangnya di bawah udah gak bakal mungkin ter-revive. Tapi bintang killnya bakal diambil sama siapa ya? EVOS atau bakal diambil sama
tim BTR. BTR. Oh ini bahaya banget, Zuxi udah Oh, mulai no. mengokang granatnya, 4 detik bakal bertahan di arah tangannya. Lemparan langsung bakal mendapatkan 2 pemain kah, kali ini bakal langsung meletup. Tidak ada splash damage yang masuk sama sekali ke arah pemain dari EVOS. Tapi lemparan Nits berikutnya bakal langsung dilemparkan juga dari arah bawah. Ryzen melemparkan Nits, namun belum ada satupun pemain EVOS yang terkena splash damage tadi dari tim Red Alliance. KF bakal menjadi barisan depan untuk menahan laju push dari Red Alliance. Wow, ini siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Sudah ada setup smoke, tapi Liquid ternyata tertangkap oleh KF yang sudah mulai nyempil di balik batu-batu tebing. Zuxi sudah berhasil untuk mengamankan 5 kill point dan Ryzen sedikit mundur juga melakukan setup ulang kembali. Zuxi sudah berada di paling atas, masih menjaga-jaga terus. KF sudah diselimuti oleh tebalnya smoke. Kali ini Zuxi sudah mulai memegang M4 yang masih menunggu aja Liquid di belakang sana. Apakah sempat untuk di revive? Nampaknya Luxi mundur untuk melakukan revive terhadap Liquid. Oke, kita bakal lihat di sini di mana 2 pemain dari BTR berada di bagian bawah dan KF terspot 2 pemain dari Red Alliance. Liquid masih bisa menunduk, namun Luxi yang bakal membackup ketika Liquid tidak bisa melakukan tembakan. 1 pemain EVOS kembali hilang, tinggal 2 player aktif yang terhimpit dalam satu tebing tipis di bagian atas kanan. Zuxi sudah mulai lompat, namun Zuxi berhasil diamankan begitu aja. Liquid masih berdansa di bagian bawah, kali ini 2 lawan 2. Situasi kembali berimbang, kali ini Luxi juga berhasil diamankan. Ternyata 2 pemain dari BTR langsung terkena knock out begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 lawan 2, Ryzen juga berhasil diamankan. Ternyata what a nice shot dari EVOS. 1 orang terakhir dari BTR bakal terspot begitu aja. Laser turun ke arah bawah dan Close Combat Jiggle. EVOS mendapatkan winner chicken dinner di match yang terakhir. Wow, penutupan yang luar biasa terjadi di sini. EVOS sudah mengamuk, sudah ngeroar ya kali ini. Sudah melakukan roar.